did you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 044060038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi. Sekarang pada semester 6. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan mengerjakan tugas 1 praktik mata kuliah administrasi jaringan. Di sini saya akan melakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktik membuat topologi jaringan dan network IP numbering plan pada perusahaan dengan syarat-syarat tertentu. Berikut pembahasannya. Oke, di sini kita ada tugas 1 administrasi jaringan. SIM 4316. Di sini kita memiliki studi kasus. Anda adalah seorang administrasi jaringan di perusahaan SJJ yang membantu topologi jaringan di gedung baru dengan syarat berikut. Menggunakan kelas C, terdapat 5 divisi. Pada masing-masing divisi harus memiliki segmen, ditambah 1 segmen khusus. Jumlah komputer per divisi tidak lebih dari 20. Di sini terdapat syarat lagi, buatlah network IP numbering plan. 1. Seperti tadi, pilih network kelas C, tentukan berapa jumlah sumber yang ideal. Buatlah tabel map pengalaman IP yang digunakan sebagai panduan. Oke. Di sini saya sudah membuat langkah-langkah perancangan IP addressing. Kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama, memilih network kelas C. Kita memilih kelas C karena kelas C merupakan IP address yang cocok digunakan dalam jaringan berskala kecil hingga menengah, seperti kantor, sekolah, dan organisasi. Karakteristik rentang IP-nya 192.0.0.0 sampai 233. Oke, defaultnya subnet max 255.255 sampai atau garis miring 24. Oke, di sini saya memilih network sebagai berikut. Alamat IP private 192.168.10.0 garis miring 24. Oke, kita lihat pada IP calculator. Kita masukkan 192.168.10.0 garis miring 24 calculation. Oke, di sini kita bisa melihat host min max dan net max-nya segini. Network sampai 24. Oke. Dari API tersebut kita memiliki alasan 192.168 merupakan alamat IP privat dan aman digunakan untuk jaringan internet. Ruang alamat garis miring 24 menyediakan fleksibilitas dalam melakukan subnetting menggunakan jaringan privat, menghindari konflik dengan IP publik. NAT jika tidak terkoneksi langsung ke internet, tidak membutuhkan NAT. Oke. Langkah berikutnya kita menentukan jumlah subnet yang ideal. Saya memiliki cara tersendiri untuk mengetahui subnet. Dari 5 divisi ditambah 1 hotspot sama dengan 6 subnet, dan jumlah komputer per divisi kan kurang lebih dari sama dengan 20 PC. Maka kita perlu membuat subnet yang bisa menampung minimal 20 host. Kita masuk langkah penghitungannya. Oke.
Tentukan jumlah host yang dibutuhkan. Jumlah PC maksimalnya misal 20. Tambahkan IP gateway dan cadangan yang aman 30 host cukup aman. Oke, defaultnya kan 255.255.255 dengan total 256 alamat IP. Oke, seperti itu. Yang kedua, subnetting dengan metode penghitungan dasar. Kita mulai dari subnet default _24. Cukup untuk 30 host, lihat angka garis miringnya. Misal kita pilih garis miring 27. Hitung selisih dari garis miring 24 ke garis miring 27. 27 kurangi 24 sama dengan 3. Dan kita dari selisih itu kita hitung jumlah subnetnya dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Nah, kita bisa menghitung jumlah host per subnetnya dengan 256 dibagi 8 sama dengan 32 host per subnet. Ini artinya subnet garis miring 27 memberikan 32 IP address dengan 30 usable host, karena satu untuk network address dan satu untuk broadcast. Yang langkah ketiga dan terakhir, kita akan membuat tabelnya. Salah, maksud saya langkah ketiga bagian kedua. Tentukan NAS jumlah IP per subnet sudah. Oke, kita lihat. Kan di sini sudah ada 8 subnet. Maka jumlah IP per subnet kan 32 seperti yang ada di atas ini. Maka 256 dikurangi 32 sama dengan 224 subnet mask. Jadi yang bisa kita lihat garis miring 27 ini sama seperti tadi yang kita misalkan kita menggunakan garis miring 27. Berikutnya langkah ketiga, kita harus membuat tabel IP numbering plan. Berikut ini adalah tabel alokasi IP yang masing divisi dan segmen. Kita sudah membuatnya, saya sudah membuatnya. Kita sudah memasukkan jumlah host. Oke, penjelasannya di sini kan. Host min-nya kan 192.168.10.1 dan max-nya 192.168.10.200. Dari situ kita mendapatkan catatan penjelasan pembuatan tabelnya. IP ke-1 network address tidak bisa digunakan, misalnya 192.168.0.10.0 sampai 32 dan seterusnya. IP kedua sampai IP ke-31 usable karena digunakan untuk PC atau gateway. IP ke-32 broadcast address misalnya 1.10.31 sampai 63 dan seterusnya. Maka usable IP dimulai dari IP kedua, misalkan 192.168.10.1. Jadi IP awalnya kita mulai dari 192.168.10.1. Oke, manfaat dari perancangan ini kita bisa lihat segmentasi jaringan. Setiap divisi dan host terpisah secara logis, meningkatkan keamanan dan kontrol. Efisiensi penggunaan IP menghindari pemborosan IP address. Kemudian pengelolaan administrator dapat mengelola setiap segmen jaringan secara terpisah. Masih ada 2 subnet sisa untuk ekspansi. Performa lebih baik dengan subnet kecil. Dominan broadcast menjadi lebih kecil dan trafik jaringan lebih terkendali.
Kesimpulannya dari tugas ini kita mendapatkan network address-nya 192.168.10.0/24 alias kita menggunakan kelas C. Subnet masknya begini, total subnet digunakan 6. Tersisa 2 subnet untuk ekspansi atau kebutuhan khusus dan topologi ini hemat, aman, efisien, dan siap dikembangkan di masa depan. Oke, di sini saya sudah membuatkan laporan praktikum 1 dan tadi adalah penjelasannya yang bisa kita ulik. Oke, demikian pelaksanaan tugas 1 administrasi jaringan dari saya. Jika ada kekurangan dimohon untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan tugas-tugasnya di esok-esok hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.